Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Yang terhormat kepada Bapak Raden Ibnu Rosyadi, selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial web, dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Amirul Fahmi Astiki, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2022. Kali ini akan menjelaskan sekaligus demonstrasi praktikum pemrograman geospasial web acara ke-7 mengenai pembuatan web GIS menggunakan bantuan library OpenLayer dan Leaflet.js. Nah, di sini saya hasil dari praktikum ini akan menghasilkan sebuah website dengan tampilan OpenLayer menggunakan library OpenLayer dan menggunakan library Leaflet.js. Nah, sebelum masuk ke penjelasan skrip, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu OpenLayer dan apa itu Leaflet.js. Nah, OpenLayer dan Leaflet.js merupakan dua pustaka JavaScript yang sering digunakan untuk membuat peta interaktif di situs web dan aplikasi web. Pustaka ini, library ini digunakan untuk pengembang dapat menambahkan peta interaktif dalam web mereka, sehingga tidak diperlukan kemampuan yang khusus untuk mengetahui bagaimana metode untuk membuat sebuah peta. Kita hanya menambahkan script dari OpenLayer dan dari Leaflet.js. Nah, untuk perbedaan sendiri, OpenLayer dan JS ini, OpenLayer sering digunakan untuk keperluan pemetaan yang lebih kompleks dan memerlukan ketelitian data yang tinggi ataupun tampilan visual yang lebih baik. Sedangkan dari Reflex.js ini penggunaannya lebih ringan, tetapi dalam metode penggunaannya dia lebih mudah daripada OpenLayer. Dengan Reflex.js kita dapat menampilkan data peta lebih gampang dan lebih ringan dalam memuat data di tampilan web ini. Untuk pilihannya sendiri, kita dapat menggunakan OpenLayer maupun Vue.js disesuaikan dengan kepentingan dalam pembuatan sebuah website berdasarkan data yang ingin ditampilkan. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke penjelasan terkait script dari kedua library tersebut, pemanfaatan dari library tersebut. Di sini pembuatan library tersebut seperti yang sudah ditampilkan dari tadi, bahwasanya menggunakan bahasa HTML. Jadi di sini kita membuat sebuah file dengan format HTML. Kita menampilkan, kita menambahkan template dari HTML tersebut. Nah, poin penting dalam penambahan library OpenLayer maupun Leaflet ini, kita dapat menambahkan di bagian head atau kepala dari struktur HTML ini, kita menambahkan link yang berisi library yang dapat kita muat dari OpenLayer tersebut. Nah, ini berupa data JavaScript dari library JavaScript yang nantinya dapat kita gunakan untuk menampilkan sebuah peta dengan load data dari aplikasi dari library tersebut. Kemudian di sini saya juga menggunakan Bootstrap dari CSS agar tampilan dari website tersebut lebih menarik dengan menambahkan sebuah kontainer. Nah, kemudian di bagian style, kita akan mengatur style dari peta tersebut. Di sini terdapat map focus. Map focus ini bertujuan untuk memberikan outline di bagian P dari muka peta yang ditampilkan pada website berwarna kebiruan. Kemudian di sini saya juga menampilkan style berupa pop-up, ketentuan seperti berikut, background color, padding, hingga font style. Nah, ditutup dengan tag head. Kemudian untuk di bagian body, ini merupakan kontainer terpenting atau komponen terpenting yang akan kita tampilkan
apa saja yang ingin kita tampilkan pada tampilan website setelah kita melakukan pengaturan di bagian head. Yang pertama kita membahas sebuah kontainer, yaitu sebuah card yang nantinya akan muncul sebuah bentuk persegi di bagian tengah yang digunakan untuk memuat judul dari website tersebut. Nah, tema yang saya ambil yaitu sebaran titik coffee shop di area Tuban. Kemudian di sini saya juga membuat div berupa pop-up yang nantinya dapat menampilkan data dengan informasi yang dimuat di bagian pop-up. Kemudian ini juga dapat sebuah div. Nah, div ini menampilkan ID berupa map dan kelas map serta memuat button dengan fungsi zoom out dan zoom in yang memiliki teks berupa zoom out dan zoom in juga. Dan ditutup sini kita masuk ke bagian scriptnya. Nah, di bagian script ini kita berhubungan secara langsung pada bagian muka petanya. Sebelumnya di sini juga ada button untuk zoom out dan zoom in. Sedangkan di sini juga ditentukan get elemen zoom out dan zoom in pada bagian muka peta. Sehingga nanti tampilan zoom out dan zoom in ini terdapat dua pilihan. Kita menggunakan secara langsung pada muka peta ataupun menggunakan button yang tersedia di bagian bawahnya. Nah, kemudian kita akan menambahkan data titik menggunakan tipe data array. Nah, di sini kita mengurutkan data berupa longitude dan latitude dari sebuah titik yang di mana menampilkan informasi terkait coffee shop yang ada di Kabupaten Tuban. Di sini ada style berupa circle. Kemudian ini digunakan untuk menampilkan data vektor berupa marker yang diperoleh dari longitude dan latitude yang nantinya akan tertampil berupa teks marker info yang diambil dari komponen ini, Coffee Shop, Strasa Cafe, dan lainnya. Nah, di sini juga tampilkan point style. Nah, point style ini digunakan untuk memberikan tampilan visual, yaitu poin berwarna hitam dan memiliki outline berwarna putih. Cara menambahkan set style dan add feature akan data tersebut dapat ditambahkan. Nah, ini juga. Nah, kemudian untuk base map kita menggunakan source dari OSM atau OpenStreetMap. Kemudian di sini kita menampilkan tampilan muka peta secara default, yaitu berada di zoom bagian 10 dan memiliki berada di koordinat tersebut 112, negatif 7 yang didapatkan dari transformasi koordinat EPSG 4326 ke EPSG 43857. Kemudian ini juga dapat get elemen untuk membuat pop-up saat titik tersebut diklik. Nah, ini sesuai ketentuannya. Dan ini juga on click apabila display pop-up tersebut dipilih. Menggunakan, maka akan didapatkan koordinat dari tersebut disertai dengan teks yang telah kita masukkan di bagian sebelumnya. Itu penjelasan untuk open layer. Kemudian kita beralih ke bagian leaflet. Nah, untuk struktur dasarnya juga masih sama dengan open layer. Kita masukkan link berupa leaflet. Unpackage ini leaflet.css di bagian head dari struktur HTML-nya. Dan di bagian body kita juga menambahkan tema yang saya gunakan masih sama, dengan menggunakan kontainer berupa chart. Untuk judulnya yaitu fasilitas kesehatan di kota Yogyakarta.
Dan ini juga menampilkan pop-up agar nantinya terdapat informasi dari data yang telah kita masukkan. Dan ini untuk inisialis the map, kita akan menampilkan map tersebut pada titik koordinat berapa, sehingga akan muncul secara default di koordinat tersebut. Nah, kemudian untuk tile layer kita menggunakan OpenStreetMap di bagian bawahnya nanti. Kemudian kita akan memasukkan data array untuk menambahkan marker berupa data point, yaitu memuat nama, koordinat, lintang, dan bujurnya, longitude dan latitude-nya. Kemudian di sini terdapat sebuah fungsi untuk menampilkan informasi dari marker tersebut, di mana nantinya eh, fungsi yang dimasukkan yaitu kita mengambil data dari data latitude dan longitude, serta data yang ditampilkan dari array 0, yaitu rumah keterangan dari koordinat tersebut. Kemudian di sini saya juga membuat circle yang bertujuan untuk dalam konteks fasilitas kesehatan ini dapat digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan dari fasilitas kesehatan tersebut. Kita menggunakan L circle, diberikan di sini untuk data point menggunakan L marker, dan untuk data berupa circle kita menggunakan L circle, dan yang terakhir kita menambahkan polygon. Nah, di polygon ini kita berusaha untuk menampilkan titik-titik poligon yang akan kita peroleh berupa koordinat-koordinat yang mengikatnya di bagian-bagian tertentu. Nah, kita bisa memberikan warna, color, fill color, maupun pop-up content. Pop-up content nanti berupa apabila data tersebut diklik, maka otomatis akan muncul informasi yang diambil dari pop-up content tersebut. Nah, ini untuk menampilkan polygon harus menambahkan slot-slot seperti berikut. Kemudian kita juga ingin menambahkan po- sebuah pop-up yang berisi informasi dari konten polygon tersebut. Nah, kemudian yang terakhir di bagian function, kita juga menambahkan sebuah function untuk memperoleh nilai dari koordinat lintang dan bujur dari tampilan muka peta. Sehingga nanti pada tahap demonstrasi kita akan melihat, mengamati bahwasanya akan muncul koordinat dari titik tersebut. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita menuju ke demonstrasi dari proyek. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan pada source code-nya, di sini saya akan menampilkan tampilan website berupa sebaran titik coffee shop di area Tuban. Nah, secara default, ini berdasarkan tingkat zoom yang kita inginkan. Sini juga ada beberapa tools dari Open Map Layer, Open Layer. Ini ada zoom in yang didapatkan dari script. Sedangkan bagian bawah ini button dari div yang telah ditambahkan. Nah, di sini ada beberapa titik-titik sebaran yang berupa marker dan disertai pop-up-nya. Sini tampilkan informasi terkait nama dari titik tersebut. Nah, oke. Kemudian kita berlanjut ke data, ke hasil dari leaflet, data leaflet. Sini kita menambahkan marker, dapat marker, beberapa marker terkait fasilitas kesehatan, meliputi rumah sakit, klinik, serta apotek. Nah,
Ini sesuai poligon, di mana ada marker, kemudian ada circle, kemudian ada data poligon, kita menemukan 3 poligon, menuju Jakarta, zoom, Stadion Wibawa. Kemudian yang terakhir, eh, juga kita bisa menampilkan sebuah pop-up. Nah, kita bebas bisa memilih ke area mana saja untuk mengetahui koordinat dari titik tersebut. Kita coba klik sini. Nah, otomatis akan muncul koordinat titik tersebut adalah berupa data menarik data dari latitude dan longitude-nya. Dan ini juga ada tools zoom dan zoom in dan zoom out. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait praktikum pemrograman geospasial web acara ketujuh. Kurang lebih yang mohon maaf serta saran-saran dari kakak praktikum sangat saya harapkan agar pengembangan web yang telah saya buat sebelumnya lebih baik dan akan berguna di kehidupan masa depannya. Terima kasih. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.